Dangdut dan gamelan Ajeng ini sudah melalui proses panjang dan melalui beberapa tahapan sampai dinilai pantas dianggap sebagai warisan budaya tak benda. Betul. Gitu ya. Betul, iya. Dari Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan itu kemarin pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menurunkannya ke dalam PPKD namanya. Pokok-pokok pemajuan kebudayaan daerah. Nah, di situ sudah dirancang, wahai saudara-saudaraku, siapakah engkau yang ingin melaksanakan revitalisasi terhadap kesenian ini? Iya. Maka di situ udah ada petunjuknya tuh. Tahun pertama apa yang mesti dikerjain, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai berkesinambungan, sampai melahirkan dari seorang maestro, melahirkan praktisi-praktisi lain, dari praktisi-praktisi lain itu muncul minatnya lain menjadi maestro-maestro lain yang terus-menerus dilahirkan seperti itu. Dinas Kebudayaan dan Pendidikan pun sedang merancang satu sekolahan yang namanya SMK, Sekolah Menengah Kesenian, dan itu akan dibangun di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, dan salah satunya adalah memberikan pewarisan secara ilmiah kepada generasi muda yang tertarik. Halo Sobat Budaya, senang sekali saya Maudy Kusnaidi dapat mengucapkan selamat datang di episode perdana podcast budaya oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Nah, melalui podcast ini diharapkan dapat menjadi platform untuk mempromosikan serta meningkatkan apresiasi terhadap seni dan budaya khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu sehingga terjadinya podcast budaya ini. Yang pertama mengucapkan terima kasih untuk batik LMW, ini cantik sekali, ada motifnya katanya ini tumpal semanggi, kayak jembatan semanggi ya, tapi ini sebenarnya bunga, bagus ya. Dan juga kepada Ivan Gunawan Kosmetik yang sudah membuat saya tampak lebih uhuy, ya gak sih? Makasih banyak. Dan di episode perdana podcast budaya ini berlangsung di Museum Husni Tamrin yang merupakan salah satu museum yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta di bawah Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta. Sudah pernah datang ke sini? Coba deh lihat-lihat loh. Bagus tempatnya dan deket banget, ada di Jalan Kenari 2 nomor 15 Jakarta Pusat. Dan ini merupakan Museum Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ada koleksi foto-foto reproduksi terpampang di sekeliling sini ya. Kemudian juga ada barang-barang pribadi Muhammad Husni Tamrin. Dan juga kepustakaan tentang kiprah perjuangan MH Tamrin dalam pergerakan nasional Indonesia. Penting untuk lihat ke sini ya. Oke, di episode podcast budaya perdana ini akan membahas gamelan Ajeng. Nah, tahu nggak apa tuh gamelan Ajeng? Dan dangdut. Yang ternyata kedua hal ini sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Jadi untuk diketahui warisan budaya tak benda ini bersifatnya tidak dapat dipegang, kayak gini ya, dipegang. Konsep teknologi misalnya, terus sifatnya yang bisa berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman, misalnya bahasa, misalnya musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku struktur lainnya. Itu tuh namanya warisan benda, warisan budaya tak benda. Oke? Nah, di samping saya sudah ada narasumber kami, seorang budayawan ya, udah berapa kali ketemu dan paham banget, fasih bicara soal budaya, khususnya budaya Betawi. Dan beliau tentu saja berkecimpung di bidang kebudayaan khususnya Betawi, yaitu ada Bang Yahya Andi Saputra. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bosan gak sih ketemu saya lagi? Saya biasanya kalau ketemu sama orang yang cakep itu sehari semalam biasanya betah saya. Biasanya betah ya. Biasanya betah. Semoga bisa dilanjutkan ya betahnya. Itu gitu terus ya. menerus. Oke Bang Yahya. Ya. Bang Yahya ini kalau salah tolong dibetulin, kalau benar dibenerin aja ya. Ya, adalah tokoh dan budayawan Betawi.
Kelahiran Jakarta udah pasti dong, tanggal 5 Desember 1961, kalau mau ngasih kado ulang tahun silahkan ya. Menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi sejak tahun 2009 dan juga sebagai Ketua Asosiasi Tradisi Lisan atau ATL DKI Jakarta sejak tahun 2013. Dan karya-karya Bang Yahya Andi Saputra ini diantaranya ada Beksi, silat. Ya main pukul orang Betawi bilang. Main pukul, oke. Main pukulan khas Betawi tahun 2002, permainan tradisional anak Betawi tahun 2011, Betawi Megapolitan, Merawat Jakarta, Palang Pintu Indonesia tahun 2021. Luar biasa. Ini tuh menjadi panduan-panduan saya nih kalau lagi mau bikin teater Apnon itu masih banyak dibaca tuh dari situ tuh. Iya, harus anak-anak muda sekarang tuh harus kita ajak untuk membaca ya, karena kalau dia nggak baca itu mandek ya. Banyak saya baca tulisan-tulisan anak-anak muda itu karena dia ngutip-ngutip dari internet segala macam itu, yang kadang-kadang yang salahnya justru yang dia kutip itu ya. Harus baca. Harus baca. Kalau nggak baca dengerin podcast ya. Dengerin podcast. Budaya, podcast itu gitu. penting karena podcast itu kan memang berdasarkan dari buku. Bener. Makanya jangan lupa untuk dengerin podcast budaya dari Provinsi DKI Jakarta dan ada di YouTube kami juga Disbud DKI. Oke? Nah, Bang mau nanya-nanya nih ya. Yes. Yes ini, lagi. Yes dong, tiba-tiba jadi yes dia. Katanya dangdut sama gamelan ajeng ini sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Kenapa bisa dipilih itu ya, dua itu? Iya kan begini, setiap provinsi itu setiap tahun mengusulkan jenis-jenis kesenian apa aja yang dianggap oleh mereka itu memerlukan perhatian yang khusus. Waktu itu tahun ini ya, tahun 2013 itu Dinas Kebudayaan itu mengajukan kalau nggak salah 13 atau 12 jenis kesenian ya. Dan dari jumlah itu kemudian bulak-balik, Pak ini kurang ini, Pak ini studi akademinya kurang, Pak ini kok apa yang difokuskan di sini si gamelan ajeng misalnya, apakah pewarisannya, apakah tentang dia bagaimana memberikan dampak positif bagi senimannya, dampak positif bagi lingkungannya, si dangdut juga bagaimana dia begitu. Jadi bulak-balik, akhirnya pada di penetapannya di awal bulan ini, akhir bulan Agustus kemarin dan awal bulan September itu, kemudian kita dipanggil semuanya, hanya 2 yang diketok palu oleh tim penilai yang dibentuk oleh Departemen Kebudayaan dan Ristek itu, yang cuma 2. Jadi semua provinsi yang majukan itu banyak macam. Saudara-saudara kita dari Jogja itu lebih dari 20. Kemudian dari Maluku yang sekarang kita anggap dulu cuma 1, 2, itu luar biasa. Mereka berhasil lebih dari 10-20 gitu. Jadi dangdut dan gamelan ajeng ini sudah melalui proses panjang dan melalui beberapa tahapan sampai dinilai pantas dianggap sebagai warisan budaya tak benda. Betul. Itu ya. Betul, iya. Sebentar. Ya. Kalau dangdut kita tahu deh nih ya. Emang tak benda kan, kan suaranya, karyanya gitu ya. Kalau gamelan ajeng kan ada gamelannya. Ini kenapa dibilang tak benda? Terus kenapa begini yang dimaksud dengan tak benda itu ya, Pomut dan saudara-saudaraku yang nonton podcast ini, penting tonton ini. Karena begini, yang dimaksud tak benda itu adalah pemikiran-pemikiran yang disimpan di kepala kita. Dan yang disimpan itu biasanya yang menyimpan itu adalah praktisi dan terutama maestro. Si maestro inilah kemudian yang mengajarkan pengetahuan tentang bagaimana memukul saron, bagaimana memukul alat-alat musik itu. Jadi bukan sebagai bendanya dilihat itu, tapi bagaimana pengetahuan tentang si gamelan ajeng itu dipelihara oleh maestronya, dari maestro kemudian mengajarkan kepada praktisi, dari para praktisi kemudian ada yang muncul nanti menjadi maestro lagi dan dia terus menerus. Paham. Jadi
supaya tidak hanya sebagai benda buat dipajang aja gitu Kalau ya. benda kan begini, misalnya gamelan, gong itu kan bisa kita bikin, bisa kita pajang. Iya. Kalau nggak ada yang bisa mainin, nggak ada yang masih Iya. kasih informasi bagaimana membawakan lagu-lagu model Betawi, bagaimana juga ada unsur model-model lagu model Bali, Iya. model Sunda itu kan nggak ada yang Jadi bisa. itu yang Ya, jadi dianggap maksudnya sebagai warisan budaya budayanya. benda itulah bagaimana sesuatu yang disimpan di memori kolektif orang-orang Betawi, terutama maestronya, dan itu diturunkan pada generasi selanjutnya terus menerus. Dan baru disebut sebagai warisan budaya tak benda kalau dia sudah gocap Gocap apa? 50 tahun umurnya. Wah udah lama dong gamelan Ajeng udah dari Iya, kapan artinya ya kan? kalau dia baru kemarin sore, baru nggak boleh dibajuin Nggak sebagai boleh warisan dong, budaya. warisan Apalagi yang budaya. udah tua-tua. Ini kan kalau gamelan Ajeng kan kita lihat dari buku Sanghyang Siksakanda Angkaresian ya Pak Mulia itu kan tahun 1500-an. Jadi abad ke-15-16 itu dia sudah dimainkan biasa. Nah itu dalam saya masyarakat masih kita. dalam bentuk konsep itu belum ada di situ. Iya. Bang Yahya, Ya. sekarang udah ngerti ya kalau kita meresan gamelan Ajeng udah ngerti kenapa masuk ke warisan budaya tak benda. Ya. Ya karena bukan hanya bendanya aja si gamelannya aja tapi bagaimana memainkannya, bagaimana membuat itu hidup gitu kan dan ilmu-ilmunya untuk mengerjakan itu. Sekarang pertanyaan saya dangdut. Kenapa masuk ke warisan budaya tak benda? Soalnya gini, dangdut tuh kan udah populer banget di Indonesia, di luar negeri dan kayaknya apa the music of my country gitu gimana dangdut is the music of my Iya. country gitu Iya, kan gitu. itu kan benar gitu. Terus kenapa masih sampai dirasa perlu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, orang populer kok ada di mana-mana tuh Cikini Gondang dia aja nggak usah ditetap-tetapan juga udah ngetop gitu. Iya. Kenapa tuh Bang? Jadi begini ya, akar dari si dangdut itu berkembang di tanah Betawi sejak akhir abad 19. Masuk abad 20. Jadi tahun 1900 akar yang kemudian pada abad 21 ini namanya dangdut sudah ada. Bentuknya dalam bentuk orkes samrah. Ya. Kemudian orkes samrah itu juga disebut juga orkes harmonium. Ya. Dan itu memang ada pengaruh dari Melayu Semenanjung. Burunglah putih terbangnya tinggi. Cakep yuk kita rekaman yuk. Iya boleh. Atau harum baunya si bungalah Tanjung. Kemudian itu bermetamorfosa terus menerus sampai pada tahun 30-an ketika teman-teman kita di Tanah Abang itu bergiat di samping dia bermusik juga dia mengkamuflasekan dirinya menjadi para pahlawan. Kalau menurut maestro yang saya pernah wawancara ya pada tahun akhir 2000 itu karena dia sudah meninggal, dia bilang kita berjuang dengan musik kita itu sebagai kamuflase dari perlawanan kita terhadap pemerintah kolonial Stad Batavia saat itu yang kemudian memang muncul perlawanan yang sporadis kan. Nah ini dangdut yang zaman dulu aja. Itu akarnya. Iya jadi hanya yang akarnya dulu aja atau termasuk dalam perkembangan dangdut yang sekarang juga gitu. Ya kemudian memang kan kalau istilahnya tokoh utama si dangdut ini yang kemarin menyampaikan uraian tentang dangdut di majelis persidangan penetapan WPTB itu yaitu Rhoma Irama itu mengatakan bahwa dia melakukan dari bentuk-bentuk seni musik tradisional samrah, kemudian Melayu Deli, Melayu tahun 50-an, Mas Habi, kemudian dia melakukan revolusi menurut dia. Dia melakukan revolusi alat-alat musik, bunyi, suara, sampai dia mengadopsi musik-musik rock. Ya, ketika dia muncul itulah kemudian yang yang dia perjuangkan. Sebetulnya yang ingin diperjuangkan oleh Pak Rhoma Irama ini kan dia kepengen supaya dangdut ini diakui sebagai warisan budaya dunia. Karena nggak boleh langsung disodorin ke dunia tanpa kita bicarakan di lokal, maka nggak akhirnya dia menyerah juga. Kita bicarakan ini di tingkat lokal, dari tingkat lokal menuju pada nasional, dari tingkat nasional akhirnya kita akan menulis lagi dosier atau proposal yang kita ajukan kepada
UNESCO. Ya tujuannya panjang ya Bang Yahya ngejelasinnya. Pertanyaan saya kejawab itu, jadi sampai mana yang dangdut itu, yang mana yang mau diberesin. Tapi saya mau tanya sekarang, tokoh Rhoma Iramanya Gamelan Ajeng siapa sih? Ada nggak? Iya, kalau Rhoma Irama kan jelas dangdut. Nah yang sekarang yang tokoh Gamelan Ajeng itu kalau kita mau belajar ya ada Mang Olih namanya. Mang Olih. Olih jadi itu ada di Jakarta Selatan. Mengiringi pertunjukan wayang kulit Betawi gitu. Salah satunya. Jadi si Gamelan Ajeng ini mengiringi seni pertunjukan wayang kulit. Bukan hanya wayang kulit ya, karena di Betawi itu ada wayang wong. Kemarin kan juga dipertunjukkan. Ada wayang orang, ada wayang golek Betawi. Dan diiringi oleh musik itu. Dia juga mengiringi tari Blenggo. Blenggo. Iya, tari Blenggo. Pernah denger nggak? Tari Blenggo. Ya makanya kalau dengerin podcast ini pasti ente semuanya yang pengen belajar pasti tahu tari Blenggo itu tari apa. Ini harusnya pas kita ngomongin Gamelan Ajeng gini ada nih orang-orangnya ya. Ada. Nanti videonya nanti gitu ya. Nanti bisa dimasuk-masukin lagi tuh pada saat mereka latihan, pada saat mereka meniup trompet, pada saat pukul gong, pada saat gong itu ada gong perempuan, ada gong laki dalam itu istilahnya ya. Oh gong ada laki ada perempuan ya. Gong laki, gong perempuan. Dan kenapa disebutnya Ajeng ya? Ajeng ya, bukan Ajeng ya. Ajeng. Oh Ajeng. Ajeng itu memang dia merupakan sesuatu yang dihormati. Yang dipajang maksudnya, dipajang dia dibikin panggung tinggi, kemudian si gong itu dipukul, maka dan diiringi oleh musik segala macam. Dulu dia memang mengiringi ritus-ritus ya Pomut ya. Ritual-ritual itu ada beberapa ritual yang diiringi khusus oleh si Gamelan Ajeng. Terutama memang ketika dia mengiringi pertunjukan wayang kulit, ketika dia wayang kulit itu sedekah bumi, ada dia yang namanya sedekah bumi, nyadran, baritan. Upacara pertanian yang pengantin padi itu dia dimanfaatkan si Gamelan Ajeng gitu. Jadi dalam konteks musik tradisional Indonesia nih, apa yang membuat dia unik? Kan gamelan ada di mana-mana nih. Ada gamelan Jawa Tengah, ada gamelan mana-mana gitu. Ini apa? Betawi sebagaimana kawasannya itu menjadi kawasan tumpuan bagi macam-macam untuk bertumbuh di sini. Warna dari si Gamelan Ajeng itu pun memperlihatkan multikultur di dalamnya. Karena kalau bagi seseorang yang memperhatikan bagaimana gamelan Ajeng itu ditabuh ya Pomut ya, dia pasti bisa membedakan. Wah, kok di Betawi ada model Sunda ya? Oh, kok ada model Kerawang ya? Oh ada model Bali ya, maka itu campur aduk ketika dia membawakan mengiringkan lagu-lagu itu. Apalagi nanti ketika misalnya dia akan mengiringi bagaimana suasana yang cair ketika muncul punakawan, bercanda-bercanda itu kan bahasa Betawi mereka pakai. Kemudian apa tuh pesan-pesan yang ingin disampaikan, wahai Yudhistira, wahai itu. Tapi versi Betawi. Iya itu kan dia si Dalang itu menyampaikan dalam bahasa Betawi. Oh gitu. Itu ceritanya. Jadi itu yang beda. Pasti bisa dirasakan itu. Oke, sekarang Sobat Budaya kita pikirkan nih, bagaimana supaya si Gamelan Ajeng ini bisa tetap hidup di Indonesia ini, supaya kita bisa pertahankan dan kita lestarikan ini dalam era modernisasi ini. Gimana nih Bang Yahya? Pemikiran-pemikiran apa yang bisa kita lakukan? Salah satu hal yang penting yang dilakukan misalnya oleh Dinas Kebudayaan ya Pomut ya, itu mencatatkan itu di dalam di dalam borang, di dalam formulir pengajuan warisan budaya tak benda. Itu kita bolak-balik itu. Kita wawancara satu demi satu dari Dinas Kebudayaan, kemudian kita bikin videonya, karena kalau dia nggak bisa distempel sebagai warisan budaya tak benda, kalau dia nggak punya bahan studi akademik ilmiah hasil hasil pekerjaan anak-anak sekolahan, nggak bisa begitu. Jadi nggak bisa langsung kalau aja. cuma potretan doang gitu kan, dia syaratnya ada studi akademik, ada maestronya, kemudian ada foto-foto, ada video-video yang melengkapi bahwa ini masih ada di masyarakat, dan ada kemungkinan besar dia akan bertahan. Jadi yang seperti itulah yang akhirnya bolak-balik. Salah satu yang Pomut tanyakan itu adalah usaha dari Dinas Kebudayaan yang bekerja sama dengan Lembaga Kebudayaan Betawi melakukan studi-studi itu, membuat bolak-balik bikin segala untuk melengkapi itu semuanya. Dan tentu saja yang kita kepengen juga Pomut ya, ini diajarkan secara ilmiah
Kenapa harus secara ilmiah? Karena dia harus masuk kepada mata pelajaran PLBJ. Yang sekarang begitu. Kita kepengen seperti itu. Ini baru saya mau tanya, ya kan sekarang udah nih langkahnya bahwa ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Ya tapi kan nggak bisa cuma ditetapkan aja tanpa ada yang tadi Bang Yahya bilang, ilmunya, gimana cara mainnya. Nah kalau ini bisa masuk ke kurikulum sekolah berarti anak-anak akan belajar soal itu. Sip. Gitu ceritanya. Sip. Oke, sip kalau begitu. Ditunggu. Saya juga pengen belajar. Ya soal penting ya. Dulu itu kita waktu saya misalnya ya, saya melihat bapak saya dia kan perkusi rebana mengarak gitu ya dengan yalil lil yalil gitu nih. Nih lu liatin baba lu pegang rebana tung tung tung. Itu sekarang udah nggak efektif lagi. Dia harus ditulis dalam bentuk notasi, notasi balok, notasi angka, dan oleh karena itu memang Dinas Kebudayaan dan Pendidikan pun sedang merancang satu sekolahan yang namanya SMK, Sekolah Menengah Kesenian, dan itu akan dibangun di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, dan salah satunya adalah memberikan pewarisan secara ilmiah kepada generasi muda yang tertarik. Cakep. Itu Pak Mut. Cakep. Ya aku juga pengen belajar jadinya. Nah, sama, saya juga masih pengen belajar, mau kagak bisa. Udah jago, kagak bisa. Apa-apa udah itu ketrek ya di dalam gamelan itu, kalau kita salah ini, itu ngawur semuanya. Dari dia tuh. Cek. Kalau si gamelan ajang ini ada apa aja sih Bang? Oh macam-macam ada. Ini kan komposisi sama strukturnya apa aja tuh dia? Kromong. Ada gambangnya juga, kemudian ada gong. Oh ada gambang sama kromongnya juga. Ada kromong, ada pencon, ada kecrek, ada pulanter, sama ada dong gendang. Sama gambang kromong? Hah? Sama dong sama gambang kromong? Bukan, enggak beda. Kalau gambang kromong itu kan alat ininya kan tehyan. Iya. Dia itu dua macam trompet dengan rebab. Oh. Kayak dia tuh dalam formasi kecil, dia juga si gamelan majang ini bisa mengiringi musik topeng. Dalam formasi yang kecil, dia bisa mengiringi kesenian topeng Betawi. Itu Pak Mut. Oke. Nah, terus ada upaya tadi kan untuk kebijakan pemerintah tadi yang untuk mendukung pelestarian si gamelan ajeng itu akan masuk ke kurikulum sekolah gitu misalnya. Ini kan adalah upaya perlindungan terhadap warisan budaya tak benda ini dengan memasukkan kepada kurikulum anak-anak sekolah, ya kan? Nah, kalau ke dangdutnya gimana? Masa anak sekolah disuruh ngapain dangdut apa gimana ini? Enggak, kalau dangdut sih itu kan punya lompatan-lompatan yang ingin dicapai oleh para praktisi dan aktivis dangdut. Dangdut itu kan saban hari kita lihat di televisi kita ada ini di radio juga. Iya kan ada di mana-mana. Setiap orang ngawinin itu kalau dia nggak punya fulus yang gede untuk nanggap Roma Irama yang 200 juta itu, dia kan bisa OT. Pakai dangdut, darong. Pakai OT, organ tunggal. Jadi dia bisa begitu. Jadi tujuan utama adalah dia akan melakukan lompatan-lompatan revolusinya menuju kepada pengakuan dunia. Itu kepinginan daripada aktivis dangdut itu. Karena dangdut kan semuanya orang kita sampai kadang-kadang pusing ya kalau kita naik bis malam itu ya dari Jakarta menuju ke Jawa Timur. Itu semalaman kita disuguhin dangdut ya. Coba. Nah, tapi kan tadi berarti ada peranan dari tokoh dangdut atau seniman dangdut atau musisi dangdutnya gitu ya dalam berperan untuk melestarikan si dangdut ini gitu ya. Nah, terus kalau peranan para seniman dari gamelan ajeng ini apa? Dia akan mengajar atau gimana? Dia akan apa nih peranan mereka? Saya kan cukup dekat ya dengan seniman-seniman gamelan ajeng itu. Saya datang ke sanggarnya, kemudian mereka sedang mengajari anak-anak di sekitarnya, anak-anak SD, kadang-kadang ada beberapa mahasiswa yang tertarik pada itu, mereka datang ke situ latihan. Dan memang ini yang tradisi-tradisi ini kan bukan kasus dari si gamelan ajeng aja yang kehidupannya begitu harus kita perhatikan ya Pak Mut. Banyak seniman-seniman lain. Jadi kita datang ke situ, kita lihat mereka, wah ternyata mereka semangat melakukan transmisi ilmu dari guru-gurunya itu, dia bersemangat dan kemudian dia girang. Wow ternyata karena itu nggak semua orang yang meminati itu bisa memainkan alat musik yang di gamelan ajeng itu Pak Mut. Susah. Ya itu dia. Anak-anak Abang None juga belajar susah. Iya, jangankan Abang None yang kelihatan itu. Saya aja misalnya nih, itu malah bengek tuh. Jadi ntar kalau kita meniup dia trompetnya tuh bengek gitu ya. Jadi gimana dong Bang? Kita harus mengajak
para masyarakat untuk bisa ikut gitu berpartisipasi dalam mencintai karya bangsa ini. Jadi jangan sampai usahanya Abang, usahanya Bang Roma, usahanya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta ini hanya sebatas untuk sebagai menetapkan warisan budaya aja, tapi masyarakatnya nanti tidak ikutan menikmati, mengapresiasi, gimana ya Bang ya? Ya itu sebabnya misalnya pemerintah itu di kita itu sudah mengeluarkan Perda. Peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Kemudian pemerintah pusat mengeluarkan peraturan nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ya, apa sih isinya tuh Bang? Pemajuan kebudayaan itu adalah bagaimana, dia kan ada 10 OPK ya. 10 objek pemajuan kebudayaan, ada kesenian, ada bahasa, ada manuskrip, ada teknologi tradisional, ada permainan teknologi tradisional itu termasuk bagaimana membuat alat-alat musik si gamelan Ajeng itu. Bagaimana teknologi tradisional itu membuat rumah Betawi. Jadi itu karena ada itu. Kemudian dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu kemarin pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menurunkannya ke dalam PPKD namanya. Pokok-pokok pemajuan kebudayaan daerah. Nah di situ sudah dirancang, wahai saudara-saudaraku, siapakah engkau yang ingin melaksanakan revitalisasi terhadap kesenian ini? Maka di situ udah ada petunjuknya tuh. Tahun pertama apa yang mesti dikerjain. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai berkesinambungan sampai melahirkan dari seorang maestro melahirkan praktisi-praktisi lain. Dari praktisi-praktisi lain itu muncul minatnya lain menjadi maestro-maestro lain yang terus-menerus dilahirkan seperti itu. Jadi memang kita kepengen seperti itu. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah punya namanya PPKD, Pokok-Pokok Pemajuan Kebudayaan Daerah, diturunkan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Dan itu kalau itu diikutin ya Pak Mutia, itu dengan sendirinya saya rasa saya orang yang paling optimis kalau kita ikutin apa step by stepnya yang sudah ditulis di situ oleh tim PPKD itu, maka kita nggak khawatir nasib dari si gamelan Ajeng. Tapi jangan lupa itu tadi masih ada kata kalau. Jadi kalau, nah kita bikin gimana cobanya? Hayo, mari gitu. Mari kita lakukan, tidak kalau gitu ya supaya bisa dijalankan. Terakhir Bang sebagai penutup kita nih nggak kerasa ternyata udah tiba-tiba udah 3 jam aja ya. Waduh, gak berasa emang kita kalau ngomong begini ya susah kita. Oke, jadi yang terakhir kan kita sudah memberitakan kepada Sobat Budaya bahwa dangdut dan gamelan Ajeng sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Oh iya saya mau kasih info ya Pak. Sekarang WBTB yang ada di DKI Jakarta itu yang sudah ada kemarin 72 tambah 2 jadi 74. Jadi sejak tahun 2013 ketika pemerintah mencanangkan ada sertifikat WBTB sampai tahun 2023 ini DKI Jakarta sudah ditetapkan sebanyak 74 jenis kesenian. Nah tadi kan Bang Yahya sempat bilang bahwa sebenarnya tujuan akhirnya itu adalah mau ke warisan budaya dunia, ke UNESCO. Jadi yang kemarin kita tuh kan pantun, silat itu kan udah ke UNESCO. Jadi itu kita dilibatkan secara nasional untuk menyusun itu semuanya. Silat namanya apa, pantun namanya apa di Betawi. Jadi kita sama-sama tuh dari seluruh provinsi. Jadi gimana usahanya supaya kita bisa diresmikan sampai ke UNESCO? Kita mesti bawa gamelan Ajengnya ke UNESCO nggak? Aku bantuin deh. Iya begitu, memang harus begitu. Karena begini ya, UNESCO itu kan melihat apakah dia masih efektif di tengah-tengah masyarakat. Apakah masyarakat betul-betul tidak kehilangan memori yang disimpan yang merupakan nilai-nilai kearifan yang ada pada gamelan itu. Bagaimana urusan-urusan penciptaan generasi muda selanjutnya. Jadi itu yang harus kita ini. Jadi memang harus secara bersama-sama kita, pemerintah, semuanya harus secara bersama-sama kompak kita menuju kepada dunia. Bagaimana kemudian si gamelan Ajeng ini diakui oleh dunia kita. Semangat, semoga harus semangat dong. Kalau kita nggak semangat, buat apa kita ngomong di sini? Iya, buat apa coba saya ngobrol-ngobrol sama Bang Yahya, ya kan? Iya dong. Makanya jangan sampai capek-capek, jangan sampai sakit-sakit. Soalnya kita butuh Bang Yahya buat ngobrol, konsultasi, pengarahan, diajarin supaya kita semua bisa sama-sama nih yang muda-muda. Iya, pokoknya kita saling berdoa. Gitu ya Bang ya. Memang kita menciptakan orang yang sadar kepada jati diri itu susah pada dunia yang lagi
Lagi penuh lucu-lucunya ya pengaruh Bang. macam-macam itu. Iya bener, banyak distraksi sih saat ini. Tidak lagi seperti semudah dulu kita bicara soal Ya, budaya, mereka pakai hati dan sebagainya. iya, Tapi yang pasti makasih banyak Bang ya, Yahya yang sudah selalu sama-sama. mengajarkan kepada kita dengan hati, dengan sabarnya, ngajarin saya, ngajarin anak-anak yang lain, juga kepada sobat budaya semua. Semoga sehat terus dan kita akan ketemu lagi ya Bang, ngobrolin yang macam-macam, masih Amin, banyak amin, hal-hal lain amin. kita akan obrolin ya Bang Yahya ya. Ya, Oke. Nah, sobat budaya, pengakuan dangdut dan gamelan Ajang sebagai warisan budaya tak benda ini telah memberikan penghormatan dan perlindungan yang besar terhadap warisan budaya bangsa Indonesia ini. ya, Penetapan ini juga dapat membantu dalam upaya pelestarian dan peningkatan pemahaman tentang dangdut dan gamelan Ajang di kalangan masyarakat baik di Indonesia dan di internasional. Jadi inilah episode perdana kita membahas soal dangdut dan gamelan gamelan Ajang. Ajeng. Ya, saya mau sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita kali Ya. ini Bapak jadinya Ye. Abang aja, Abang Yahya Engkong Andri juga Saput. boleh, engkong. Jangan masih muda. Atas informasinya mengenai gamelan Ajeng dan dangdut yang sudah ditetapkan tadi. Dan saya juga kembali ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah terlibat dalam pembuatan podcast budaya ini. Tentunya kepada Batik LMW yang saya gunakan ini dan Ivan Gunawan Kosmetik. Jangan lupa untuk semuanya like dan subscribe podcast budaya ini karena akan ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan kepada Sobat Budaya. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa untuk follow media sosial Disbud DKI @disbud.dki. Saya Maudi Kusnaidi pamit dari hadapan Anda, sampai ketemu lagi. Bang Yahya makasih. Terima kasih semuanya. sama-sama semuanya.